Saya kalau udah bareng-bareng jawab itu langsung merdu gitu ya kalau Three Queens yang jawab. Tentunya kita senang banget hari ini berkumpul bersama Three Queens juga ya di acara press conference rilis single kedua, berarti ini adalah single kedua dari Three Queens ya. Nah mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol juga tentang project ini. Tapi sebelum itu aku mau nanya-nanya dulu, mau ngobrol-ngobrol dulu. Mungkin aku mau nanya Kak Dinar dulu. Halo Kak Dinar Candy, apa kabar? Cupi aja dulu sebelah sana. Ada gitu MC terus ngikutin cue card disuruh ganti kak ya mah. Ya kita putar ke Kak Cupi dulu. Boleh, boleh. Aku mau ngikut aja ngikut ya. Kak Cupi gimana, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kak Cupi mungkin selain project Three Queens ini sekarang lagi ada kesibukan apa lagi nih? Kesibukannya pacaran sama Gopar Hilman. Coy, kamera udah pada nyala nih, coy ya. Iya kan aku mau kasih tahu doang. Aku suka MC deh kalau yang pacarannya bagus gitu kayak romantis. Romantis ya. Kita kembali ke topik. Kembali ke topik. Ayo benar. Sekarang sih lagi sibuk nyanyi lagi. Alhamdulillah. Jadi sekarang lagi ada persiapan proyek-proyek solo juga ke depan. Proyek solo juga. Luar Tapi biasa. lebih concern ke Three Queens. Queens luar biasa sekali. Nah mungkin kalau Kak Uci, apa kabar Kak Uci, sehat? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali. Kak Uci kemarin aku juga lihat habis rilis single terbaru ya, remake Separuh Jiwaku Pergi. Iya. Nah selain itu dan Three Queens, gimana nih seorang Uci Sucita kesibukannya Kesibukannya sehari-hari? seperti penyanyi dangdut yang lain ya, off air banyak, apalagi kan bentar lagi kampanye. Alhamdulillah udah ada beberapa Udah ada titik untuk kampanye. hits ya. Di momen-momen itu penyanyi Iya. dangdut ngayur ya. Iya, makanya nikahnya nanti diundur lagi. Diundur dulu ya, kita tutup momen kampanye usai. Boleh Kak Uci, boleh, gak apa-apa ya. Nah, udah boleh Kak Dinar, udah boleh ya. Oke Kak Dinar, mungkin selain sekarang kesibukannya apa sih? Kayaknya banyak banget ya, DJ iya, nyanyi masih, di sosial media makin hits, melanglang buana, berbisnis juga. Nah mungkin boleh di-share juga ke teman-teman media di sini sekarang kesibukan seorang Dinar Candy. Jadi kesibukan aku itu tour DJ. Mantap. Jadi Indonesia sama Asia juga. Jadi kan memang aku ada ranking di Asia. Jadi Yes. kadang-kadang per bulan tuh ada aja gitu ke luar negerinya kayak buat mewakili Indonesia sebagai as a DJ. Jadi kayak female DJ from Indonesia ranking 4 Asia kayak gitu. Mantap ya, luar biasa. Iya, Selain DJ, selain itu belajar berbisnis, bikin klub kayak gitu. klub di mana ini? Ini sama yang di Kelapa Gading. Jadi ini adalah milik Kak Dinar Candy. Iya. Ya, hits ya, bukan lagi. Nah, mungkin kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya, menanyakan tentang kabar Three Queens kita. Sekarang aku mau nanya-nanya lebih lanjut tentang proses kolaborasi Three Queens ini. Ya, mungkin kita tahu kalau masing-masing personel Three Queens ini sudah berkarir juga masing-masing di industri entertainment Indonesia. Tapi aku pengen tahu sebenarnya siapa sih yang menginisiasi project awal Three Queens ini? Uci. Jadi gue sih. Iya. Pas banget Oh, di dia tengah, tahu dia di sendiri. tengah. Iya. Sengaja aku taruh dia di tengah karena dia yang pertama kali ngajak project di Queens. Nah, coba ceritain Kak Jadi Uci. udah jauh dari tahun 2020 kita ini pernah satu program di salah satu stasiun televisi. Jadi acaranya program musik dangdut. Kita bertiga itu di situ sebagai host, sebagai nyanyi juga, pokoknya semuanya deh ya kan. Nah, alhamdulillah ada beberapa episode lah di situ dan akhirnya muncul ide kayak ini sayang nih kalau kita nggak punya lagu bareng gitu. Kebetulan waktu itu lagu pertama 2021 itu judulnya Bunga yang lagi ngehits pada saat itu. Yes. Yang Tarik Sis Semongko. Semongko. Kebetulan teman-teman saya Semongko dan Melon ya. Oh iya, Semongko dan Melon. Kalau Kak Uci apa? Jeruk Bali. Bali, boleh, gak apa-apa. Nah, bener kan? Ya, aku nggak bilang benar, tapi nggak apa-apa. Aku bilang gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya pemilihan nama Three Queens itu gimana sih awalnya, kenapa Three Queens? Kenapa coba guys? Uci deh. Uci ya kayaknya ya. Queens kan dari Uci. Enggak, jadi kita tuh memang memutuskan untuk Three Queens itu kan ratu. Jadi aku pikir kita tuh udah menjadi ratu di masing-masing profesi. Kayak ini kan biduan-biduan semua, mereka itu udah kayak punya nama gitu. Dan aku di dunia perdijian udah kuat juga namanya kayak gitu. Jadi menurut aku, kita bikin Three Queens aja. Jadi perpaduan tiga. Jadi kayak seorang ratu dari masing-masing profesi tapi bersatu kayak gitu. Gitu, makanya namanya Three Three Queens Queens, ya, iya. luar biasa sekali. Nah,
Tapi kalau itu dari pemilihan nama. Sekarang kalau aku ngebahas dari pemilihan musik, aransemen ataupun kayak warna lagu yang dibawa sama Three Queens, itu kesepakatan bareng-bareng atau kumaha Uci lah gitu, atau Cupi menurut Cupi kumaha Cika gitu, atau gimana? Jadi kita itu masing-masing kayak lagu ini lagi viral Ci, aku pengen lagu ini, tapi nanti yang aransemen segala macam tuh idenya Uci. Jadi kalau ide misalkan Ci ini lagi rame nih di sosmed lagu ini, jadi kita tuh ada beberapa cover lagu itu bukan cover, itu bukan ilegal tapi legal. Jadi kita tuh benar-benar izin ke musisinya dan izin ke label musiknya seperti itu. Jadi cover master gitu. Jadi cover rasanya. master, Iya, jadi bukan cuma nyomot doang ya? Enggak dong. Legal. Ya, legal karena kan sekarang udah tahu undang-undang permusikan seperti Betul, apa betul. gitu. Kita juga sebagai penyanyi supaya bisa dapat royalti, jadi sampai tua bisa kaya raya. Betul, bisa hidup enak. Iya, biar hidup enak ya. Ya Betul, kan? karena kalau Tapi- Kadinar Fendi kan itu tadi ngomongnya goalsnya pengen dikawal ya nanti ya di hari tua ya, kemana-mana dikawal nggak kena macet ya. Tapi jangan salah kan, Dinar juga DJ, dia tahu musiknya enak seperti apa. Aku Betul. juga bukan hanya aku doang yang musiknya harus gini ya Beb, enggak. Kayak Cupi juga Beb, ini yang lagi musim nih musik Thailand gitu. Oh oke. Jadi kita tuh memang tetap aja kita selalu berembukan pada endingnya. Oh iya, jadi memang ini kolaborasi bersama Kolaborasi tuh beneran bersama. ya, sampai Betul. hasil karya pun kolaborasi bareng-bareng Iya. juga, luar biasa sekali. Nah tapi kalau boleh dijelasin nih, sebagai Three Queens itu tuh musiknya tuh sebenarnya pengen menyampaikan apa sih? Apakah cuma kayak yang penting mah musik buat goyang aja, atau kayak ini mah musik buat menyemangati hari-hari lah gitu, atau pengen menjadi musik yang seperti apa nih yang dibawa oleh Three Queens? Yang pasti kan biar kita tuh semua bisa jadi ratu di hati setiap pecinta musik Indonesia. Nah, bukan cuma di Indonesia aja, tapi bisa go internasional gitu. Kita bukan artis sensasi tapi berprestasi. Hits, itu quotes-nya bagus Iya. ya. Bukan artis sensasi tapi berprestasi ya, luar biasa. Nah, sekarang ini Kak Cupi diam-diam aja dari tadi ya Kak Cupi ya. Kak Cupi ini cuma senyum-senyum aja. Aku pengen nanya juga nih sama Kak Cupi, karena kita udah teman-teman udah tahu juga udah ada 2 single yang dirilis sama Three Queens. Tapi sebenarnya udah ada lagu-lagu lain belum sih yang udah sempat kalian rebukin bareng-bareng, atau mungkin udah ada rekaman juga? Kita udah ada lagu yang lainnya juga, terus dari Uci juga ada, dari Cupi juga ada, cuman kita nunggu timingnya, jadi satu-satu. Betul, biar ini ya timingnya tepat. Ya, timingnya Iya tepat. kan, luar biasa. Ya Allah Kak Cupi suaranya luar biasa sekali. Kalau ngobrol sama Kak Cupi mah harus gini suaranya ya. Iya, mana udah meredup belum apa-apa juga. Jangan atuh ya, harus tetap semangat Udah ya. merdu gitu Udah suaranya kan. merdu, benar ya. Dan Merdu. kita tuh memang beda-beda karakter. Jadi Nah, kayak itu. kalau Cupi ini dia itu kayak manja, agak loading gitu. Oh, bentar. Ada loading. Manja sama agak loading itu agak beda, tapi aku ngerti maksudnya. Jadi aku seharian sama dia ya, kita ngobrolin itu, dia oke. Udah malam aku udah capek mau tidur, dia telepon, Beb, aku tuh gini. Hah, tuh tadi Tadi mau kita bahas ya gitu. Enggak, belum, jadi prosesnya tuh lama banget. Ini tepat gak ya gue marah? Tunggu dulu deh, gak usah marah. Oh, Kenapa? memproses dulu. Memprosesnya lama. Yang kalau bahasa Inggrisnya mah loading, benar seperti Dinar Candy. Nah, ya. kalau Uci ini perfeksionis. Oh. Jadi kalau musik tuh dia harus revisi lagi, bukan hanya musik, lagu semuanya atau penampilan pun. Dia tuh paling perfect, pokoknya nggak mau dia ada coret sedikit gitu kan. Kalau aku sama si Cupi ini agak sembrono orangnya. Ya udahlah ya. Udah gitu sembrono kayak acak-acakan juga biarin gitu. Iya. Kalau dia tuh nggak bisa, pokoknya kita harus jadi Barbie gitu. Nggak bisa kalau harus dia. Three Queens gitu ya. Ya kan harus sesuai judulnya Three Queens. Masa Iya. Three Queens barbar ya kan? Oh, memang, tapi kalau itu kan tadi Kak Cupi dan juga Kak Uci, kalau Kak Dinar emang seperti apa sih personalitinya? Mereka bilang aku kayak robot. Nah, kayak robot, kenapa Dari kayak kamu robot? tuh si Anjing bilang aku kayak robot. Kenapa Kak Uci, kenapa Kak Dinar tuh kayak robot? Enggak, mereka pada cuek aja gitu. Oh. Maksudnya cuek kayak ya udah, kalau aku tuh orangnya selalu pengen kayak tematik apa gitu loh. Pokoknya Iya, kita iya. kalau ini harus begini ya gitu-gitu. Maklum ya SPD sarjana penyanyi dangdut. Betul. Jadi kayak kalau bisa tuh penampilan dipikirin dari ujung rambut sampai ujung kaki Iya. gitu kan Mereka ya. suka ngomel sih. Oh, ini udah berdua suka ngomel ya. Riweuh. Riwe dandan bisa 2 jam. Gusti eta bener 2 jam ya, luar biasa sekali. Tapi kan tentunya ini untuk kesempurnaan
performance dari Three Queens juga pastinya. Nah, mungkin kita lanjut nih ngebahas tentang single terbarunya yang berjudul Orang Yang Salah. Ya udah rilis juga music videonya. Mungkin aku boleh nanya, boleh tahu nggak sih kayak Orang Yang Salah itu kan lagu yang bercerita tentang apa? Coba siapa yang mau jawab? Silahkan Dinar. Coba Anda merasa ada yang salah nggak orangnya? Tidak. Nah, Saya kalau karir selalu on the top, tapi kalau cinta selalu salah. oh berarti ini Curcol dong ya. Curcol. Ini lagu tentang Kadinar Kendika. Enggak, jadi aku tuh maksa mereka banget. Ih, kita nyanyi ini yuk, kita nyanyi ini. Dia kayak masih slow, masih lihat-lihat kan seperti apa lagi rame tahu Orang Yang Salah. Terus mereka dengerin, akhirnya tuh mereka oke buat nyanyiin Orang Yang Salah. Kayak Akhirnya gitu. kita gitu ya. Oh iya oke gitu kan. Nah tapi kalau misalkan Orang Yang Salah ini tuh bercerita tentang apa sih sebenarnya lagunya? Din jawab Din, kan biar kena gitu. Jadi kayak kita tuh udah berjuang buat cintanya. Tapi karena orangnya salah, jadi nggak nemu titik ujungnya gitu. Iya, jadi kayak ngerasa salah terus gitu Iya, ya. jadi kayak percuma gitu. Karena memang bukan orang yang tepat, jadi Betul. nggak satu frekuensi. Jadi mau berjuang sampai segimanapun, tapi kalau memang dia bukan buat kita, ya berarti kita harus ikhlaskan kayak gitu. Iya benar. Berarti udah ikhlas sekarang. Joya tiba-tiba keluar udah ikhlas sekarang. Oh ada yang udah diikhlasin Kak Dinar ya. Oke lanjut kita bahas yang lain ya. Mungkin kalau ini lagunya agak berbeda nih. Ini kan agak balad, liriknya juga cukup menyayat gitu. Nah tapi kalau misalkan dari Three Queens sendiri nih gimana sih proses pembuatan video klipnya, boleh diceritain nggak? Mungkin di sini juga teman-teman nanti kita bakal nonton bareng. Tapi mungkin boleh diceritain dulu nih tentang video klipnya, boleh? Kak Uci atau Kak Cuti boleh? Ya jadi kita satu hari itu bikin 3 video klip untuk di 3 YouTube kita. Jadi di Waduh. YouTube Dinar, YouTube Uci dan YouTube Cupi kan. Oke. Nah, yang udah rilis itu Orang Yang Salah di YouTube Dinar. Oke. Jadi itu ceritanya kita kan dari Sunda, orang kampung lah ya. Ya nggak sih? Karena kan di video klipnya itu udah tahu belum sih video klipnya? Udah ada nonton belum? Ayo aku udah di sawah-sawah Nah, gitu. di sawah-sawah pakai kebaya. Betul. Itu kita kayak mau memperkenalkan atau ini tuh kita dari desa loh gitu. Betul. Orang Sunda gitu. Oh, jadi memang Sebenarnya. ingin menunjukkan sisi itu ya dari Yes. Three Queens gitu. Nah, Gitu. tapi ini lo unik nih. Tadi yang aku bahas sawah gitu. Kenapa milihnya di sawah? Kan Ari Sunda itu kan ada sawu, ada danau, Ada sawungnya sungai. juga. Nah, tapi kenapa scene-nya pedesaan gitu untuk menunjukkannya? Ini kan idenya kamu, aku ikut. Lagi-lagi ya. Jauh banget itu, gila syutingnya tuh di Bogor, di gunung. Di mana? Di Bogor beneran? Iya, syutingnya dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Dari jam 6 sampai jam 9 malam? Iya, 6 dari pagi. jam 6 pagi. 6 pagi sampai jam 9. Sama kayak tanggal sekarang kan? Iya benar. Tanggal 6 bulan 9. Bulan 9 pas masuk Kak Uci, cakep ya. Jadi itu ada 3 lagu, yang satu kayak menunjukkan kita ini dari Sunda, pedesaan. Yes. Kita akan mengingatkan bahwa orang dari desa aja Sunda aja bisa muncul, bisa sukses seperti ini. Gitu. Luar biasa. Jadi itu ya. Di sini ada media-media dari Sunda. Ayo ada yang orang Sunda di sini teman-teman media? Ada. Hati-hati loh sama orang Sunda. Iya jangan macam-macam orang Sunda ya. Soalnya orang Sunda tuh sekali disul langsung tergoda. Cuy. Luar biasa sekali. Orang Sunda sekali disun langsung tergoda ya. Luar biasa nih teman-teman dari orang Sunda yang ada di sini. Nah, tapi mungkin sekarang kita masuk aja langsung ke harapannya. Masing-masing dari Kak Cuti, Kak Uci dan juga Kak Dinar. Harapannya ke depannya untuk project Three Queens ini nih akan seperti apa sih harapannya ke depannya? Mungkin boleh dari Kak Cuti dulu, silakan. Kalau Cupi sih berharap dari segi bisnisnya kita bisa menguntungkan satu sama lainnya, juga dengan Amin. teman-teman yang ada di belakang Amin. kita. Terus untuk persahabatannya nih, untuk teman-temanan kayak gininya gitu ya, persaudaraannya kita bisa sampai lama banget. Amin. Walaupun kita ini Three Queens-nya nanti udah selesai nih misalkan gitu ya. Ya udah. Tapi pertemanannya tetap lanjut gitu ya. Kalau di sini seru banget sih ya. Seru ya. Seru banget dengan keriuhan dan drama-drama lainnya tuh aku menikmati sih. Menikmati ya Kak. Ya nah mungkin boleh kalau dari Kak Uci nih harapannya untuk Three Queens gimana? Sama sih kayak Cupi, pengennya kita bisa solid gitu, bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan, bukan hanya Amin. kita aja tapi untuk seluruh yang ada di apa?
Indonesia pokoknya yang ada di kita lah ya. Iya. Gitu. Jadi itu ya mungkin harapannya untuk Three Queens ke depannya. Nah kalau dari Kak Dinar nih harapannya gimana nih dengan project Three Queens ini gitu? Karena kan masing-masing dari personel juga punya kesibukannya masing-masing. Mungkin harapan Kak Dinar sendiri untuk Three Queens seperti apa? Harapannya itu aku pengen membawa warna baru di musik dangdut Indonesia karena yang aku lihat kan komen-komenan netizen gitu pas kita nyanyi bertiga kan biasanya si lagu itu dinyanyiin oleh satu orang. Ketika dinyanyiin 3 orang tuh kayak ada 3 suara yang berbeda. Jadi mereka tuh kayak ih enak banget ya liatnya. Terus kan cewek-cewek gitu terus kayak dengernya enak, liatnya enak. Jadi kayak beda. Jadi kan misalkan dari lagu penyanyi originalnya terus kita nyanyiin kembali, tapi itu bakal vibe itu bakal berbeda kayak gitu. Misalkan sini tuh vibe itu sedih gitu, di situ sedih juga, tapi ada centilnya kayak gitu, orang bisa joget kayak gitu sih. Jadi pengen membawa musik warna musik di Indonesia yang baru sih. Ya pokoknya semoga bisa meledak trending viral. Meledak dar lah ya, gitu kan, amin. Nah mungkin sekarang kayaknya teman-teman media juga udah banyak banget yang mau bertanya ya. Tapi ya kita akan punya hadiah spesial buat teman-teman media yang bertanya. Yang bertanya tentang Project Three Queens ya. Jangan menanyakan tentang kehidupan pribadi ya. Coba yang menanyakan tentang yang menanyakan tentang Three Queens akan dapat hadiah menarik. Kalau nanya tentang pribadi, hadiahnya masuk ke rekening MC ya. Oke, boleh Bapak semangat sekali, masih yang di belakang dulu, boleh kaos merah. Jadi hari ini tuh kita launching Three Queens, itu adalah trio vokal ya, trio dangdut. Trio vokal. Jadi karena kita yang tuh bisa nyanyi dangdut, ada yang bisa DJ, ada yang bisa nyanyi dangdut, ada yang bisa DJ, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa ngelawak, jadi serba bisa. Jadi kita itu Three Queens ini adalah kombinasi. Jadi kan kita masing-masing kayak Uci sudah punya profesi masing-masing sebenarnya. Cuman kita mengkombinasi, mengkolaborasikan di suatu grup untuk menciptakan lagu bersama seperti itu. Jadi kan lagunya tuh kayak warnanya berbeda gitu. Ide awal muncul dari siapa nih? Ide dari kita bertiga ya. karena kita pernah satu program kan di stasiun televisi. Di stasiun televisi 4 tahun yang lalu kali kita ketemu ya. Dari 4 tahun yang lalu kita ketemu, sering syuting bareng. Nah waktu itu sih mau ada kontrak tapi gara-gara COVID kan. COVID. Jadi kita mau dikontrak bertiga sama salah satu stasiun TV karena COVID waktu itu nggak lanjut proyeknya. Akhirnya tuh kita berinisiatif untuk recording sendiri seperti itu. Apa ciri khas yang ditonjolkan dari Three Queens? Apakah suara, apa joget atau gimana? Tete. Sensor dari sebenarnya dari tadi udah berbeda-beda ya, dengan Dinar yang DJ gitu, terus Cupi yang nyanyi, Uci juga punya ciri khas sendiri gitu. Jadi Kak Cupi guys, kita lebih ke perform ya, nyanyi. Kita mungkin nge-build-nya sendiri dari awal kan udah 4 tahun berjalan ya. Sepelik apa sih nge-build kalian bertiga ini biar jadi satu kepala gitu? Sebenarnya kan kalau kita udah dewasa tuh kayak punya permasalahan masing-masing ya. Jadi kadang-kadang ada yang satu personilnya hilang gitu kan. Aku sempet jalan berdua doang sama Uci kayak, karena dia waktu itu kayaknya dia mau vakum dari dunia entertain. Tapi kok balik lagi gitu kan. Abis dia balik lagi kita langsung yuk kita bikin lagi, maksud kita kompak, kita bikin lagu. Nah yang orang yang salah ini pertama kali project kita pas Cupi kembali. Berarti tuh Cupi sendiri sering hilang ngapain? Pacaran? Iya masalah percintaan aja. Ya tadinya dia mau pergi dari dunia entertain gara-gara cinta, tapi tidak berhasil cintanya. Jadi cocok dengan lagu orang yang salah ya. Kayaknya dia lagi gabut dulu deh. Selama 4 tahun apa nih chemistry-nya ada yang dapat terus ada yang turun ada yang naik terus ada yang suka berantem gimana caranya? Kalau kita sering banget ya berantem atau drama-drama, cuman karena kita satu visi satu misi, jadi balik lagi ke situ lagi gitu. Kayak saling mengerti aja sih. Kalau mereka lagi kan ini kan ini bawel banget dua-duanya. Aku cuman mengerti iya aja. Terus kadang-kadang ngikutin dia, ngikutin Uci. Jadi aku tuh penengah aja gitu. Jadi gimana caranya tuh tim ini tetap kompak. Kalau sama-sama keras kepala kita nggak akan maju. Jadi selama 4 tahun itu
kita itu kayak saling mengerti aja sih. Karena kalau karakter memang jauh semua, kayak dari sifat aja beda. Kalau ini kan perfeksionis, ini amburadul, aku ngasal gitu. Jadi gitu, aku sama Cup itu ngasalnya hampir sama. Cuman dia suka ngingetin, kayak ini aja kostum dia yang pilihin, kalian tuh harus pakai kostum yang bagus kayak gitu. Kalau kita tuh kan nggak pikir, nggak, kita mau pakai baju dari mall aja gitu. Cuman dia tuh nggak mau gitu, kayak mikirin performance kita segala macam. Ya karena pengen kayak Three Queens ini bisa dinikmatin oleh seluruh kalangan gitu loh, bukan hanya di beberapa kalangan aja tapi seluruh kalangan. Apalagi bentar lagi kan bakalan banyak panggung-panggung nih gitu. Kayaknya nggak ada salahnya kalau kita sebagai entrepreneur bisa memberikan karya baru yang fresh supaya ada inilah cuci mata baru gitu loh. Iya kayak warna baru sih. Yang aku lihat sih dari komen-komenan netizen juga kayak ini warna baru ya kayak gitu. Jadi kalau orang lain nyanyiin satu full dengan satu orang, kita bisa nyanyiin full dengan 3 orang dengan karakter yang berbeda dan suara vokal yang berbeda gitu. Sering dapat kesulitan nggak sih kalian? Ada filosofinya nggak? Nama Three Queens sendiri ada filosofinya nggak? Tapi ada ya. Ya filosofinya itu adalah kita tuh queen semuanya dari berbagai profesi. Itu kita satuin jadi Three Queens gitu. Jadi kan Uci mungkin udah dengan show-nya dengan biduannya sering show dia udah jadi queen, begitupun Cupi dengan dia nyanyi segala macam udah jadi queennya karena dia punya nama juga di Indonesia. Dengan aku pun di dunia perdijiannya ya ibarat kata udah punya nama juga. Jadi kita kayak 3 queens disatuin kayak gitu. Sebenarnya kayak profesi kita kan berbeda tapi kita disatuin biar kayak satu proyek itu berwarna gitu. Jadi nontonnya tuh nggak boring gitu. Biar bisa jadi ratu di hati kalian. Oke, hari ini kan udah mulai launching nih, apa agenda show kalian, terus Nextnya. udah padat belum sih? Udah ada belum nih kalian? Terus pembagiannya seperti apa sih kalian? Bagi rata 3 atau seperti apa nih? Hasilnya. Ya, bagi hasil. Iya, hasilnya seperti apa? Kadang udah kan pada pecah tuh, pada bubar tuh gara-gara pembagian karena ada yang salah satu menonjol gitu. Kemarin kita ada tawaran off-air tuh di Merauke. Udah deal semuanya, tapi sayang banget karena jadwalnya Cupi dia nggak bisa, dia lagi di Jawa Timur kemarin ya. Jadi akhirnya gagal. Dari situ kita belajar kayak berarti bener-bener nih tantangan banget untuk Three Queens ini untuk bisa mengatur semuanya ya. Maksudnya bukan hanya kita bertiga aja tapi sendiri jadwalnya gitu karena Bookingannya itu nggak bisa misalkan kalau kalian booking 3 minggu 2 minggu harus sebulan atau 2 bulan prepare-nya. Iya karena kan harus nyamain nyamain tanggalnya susah banget. mudah-mudahan aja nanti bisa dapat klik gitu lah jadwalnya. Ya hasilnya pembagian itunya. Pembagiannya Bagi ya rata, kalau bisa. pembagian itu kayaknya dalam kita ya, itu kita nggak bisa share. Rata-rata 3. Rata 3. Jadi nggak ada yang iri ya. Dan dengan untuknya kalian ini sering dapat kayak hujatan-hujatan kayak julutan-julutan itu lagi jadi kan pasti ada aja pro kontra itu. Ya enggak sih. Kan netizen mah kayak deterjen, semakin dikucek semakin berbusa. Jadi biarlah mereka berbusa dengan sendirinya ya. Benar gak sih? Tapi sih yang aku lihat dari komenannya tuh positif sih kayak Dinar mau belajar nyanyi ya kayak gitu, terus Cupi suaranya bagus ya karena kan Cupi ini begitu-begitu juga merdu suaranya. Maksudnya tuh dengan badan kamu dulu ya kayak kan badan kamu tuh seksi tapi kan ada talentnya, suaranya bagus gitu. Kalau ini mah kan Tapi dia juga keren, jago banget. Dia belajar nyanyi berapa lama? Jadi udah denger kan suaranya bagus. Dari Uci belajarnya kayak gitu, nggak tahu lah tiba-tiba jadi bisa aja kayak gitu. Jadi kita kalau mau syuting karena sekarangnya Beb, kalau mau nyanyi gimana nafas perut gitu. Aku kasih tahu nafas perut kayak gimana, tarik nafas dari mana, jangan dari dada kayak gitu. Kalau nyanyi ditahannya di perut gitu biar bisa. Lama-lama Dinar kalau sering ketemu aku kayaknya bisa melebihi Uci ya. Nanti aku sayang kamu. Biasanya suaraku kayak kucing kegencet gitu kan ya. Kalau sekarang udah mulai bagus lah alhamdulillah. Dinar tapi kayak tadi goyangannya kurang ini dari dibanding yang dua. Kenapa Dinar atau emang Ini emang dibatas? begituan, makanya aku tuh suka disebut sama mereka tuh robot ya kan. Karena badan aku tuh memang kaku, karena kan aku boxing, jadi susah lenturnya tuh susah. Tapi Dina tuh orang yang mau belajar terus loh. Jadi keren sih. Jadi semua sektor aku belajar.